Berita Sumsel 24 jam hari ini. Salah satu kampung di lorong serumpun 35 Ilir Palembang disulap menjadi kampung cinta statistik atau kampung cantik. Kampung ini sebagai upaya untuk melindungi generasi muda dari jeratan narkoba. Gubernur Sumsel Haji Herman Deru didampingi Kapolda Sumsel Irjen Pol Tony Harmanto meresmikan kampung cantik Delf-in Palembang di Jalan Kadir TKR Lorong Serumpun, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang kemarin. Gubernur mengatakan bahwa penanaman kampung cantik itu karena semua orang tahu kata cantik itu mengarah ke arah keindahan, keinginan semua orang dan cinta statistik. Dengan demikian diharapkan agar perlakuan terhadap keluarga dan lingkungan bisa terukur dengan baik, terutama berkaitan dengan narkoba, kesejahteraan, daya beli, dan stunting. Gubernur mengatakan, pihaknya ingin mengubah pandangan dan pendirian masyarakat dengan menjadikan narkoba musuh. Polda beserta segenap Forkompimda Provinsi, Pak Wali Kota beserta segenap Forkompimda Kabupaten Kota Palembang meresmikan kampung cantik beserta BPS tadi. Mana BPS-nya? Kenapa dinamakan kampung cantik? Bahwa arti dari kata cantik itu kita semua tahu. Cantik itu adalah keindahan, cantik itu adalah keinginan semua orang. Tapi cantik di sini ditambah satu lagi, yakni cinta statistik. Agar semua perlakuan kita, baik di keluarga maupun di sekitar itu terukur. Antara lain masalah narkoba, kesejahteraan masyarakat, daya beli, termasuk stunting. Sementara itu, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib menambahkan bahwa Kampung Cantik hadir untuk melakukan pencegahan, antisipasi hingga proses program pembinaan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di daerah 36 Ilir. Pihaknya berkeinginan Palembang bisa bebas narkoba, bebas tawuran, balap liar, hingga bebas dari perilaku menyimpang yang meresahkan warga. Jadi peresmian Kampung Cantik ini adalah tentunya untuk dalam rangka pencegahan, antisipasi, dan juga proses program pembinaan terhadap masyarakat, terutama di 36 Ilir dan Kota Palembang agar bebas narkoba, bebas tawuran, bebas balap liar, dan bebas dari perilaku menyimpang yang dapat meresahkan masyarakat. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Papres.com. Pemirsa, untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika meluncurkan aplikasi Si Demang. Aplikasi ini untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus surat domisili dan mendapatkan layanan lain dari kecamatan dan kelurahan. Aplikasi Si Demang dari Dinas Kominfo Kota Palembang di-launching oleh Wali Kota Palembang dan disaksikan Forkompimda di Rumah Dinas Wali Kota. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo menyampaikan apresiasi serta rasa syukur atas peluncuran aplikasi Si Demang tersebut. Wali Kota Palembang 2 periode tersebut mengatakan ada 5 pelayanan di kecamatan serta 18 pelayanan di kelurahan yang didapatkan masyarakat dengan mengakses aplikasi Si Demang, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor kecamatan atau kelurahan untuk mengurus administrasi. Cukup menggunakan aplikasi Si Demang. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Palembang, Haji Edison mengatakan, aplikasi ini untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Adapun Si Demang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Administrasi Online Masyarakat Palembang. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, Palpres.com. Persatuan Perawat Nasional Indonesia Sumatera Selatan berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan perawat, khususnya perawat swasta dan non-ASN, karena masih banyak perawat yang menjadi tenaga honorer dan tenaga sukarela di pelosok daerah. Ketua DPW PNI Sumsel, Subhan, usai pelantikan DPW Majelis Kehormatan Etik Keperawatan PPNI Sumsel, Selasa lalu mengatakan,
Saat ini ada 63.000 perawat berstatus relawan. Ia berharap perawat yang berstatus honorer dan relawan bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sementara itu, Ketua DPP PPNI Harif Fadilah mengatakan, selain berorganisasi kepengurusan PPNI yang baru ini, juga harus mampu membangun jejaring. Menurut Hanif, kesejahteraan perawat tidak hanya dari pemerintah daerah, namun juga dari tempat pelayanan kesehatan di mana mereka bekerja. Apalagi sejak pandemi COVID-19, perawatlah yang menjadi garda terdepan. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Entah apa yang sudah dilakukan Emon Pratama. Pria 28 tahun ini nekat membegal payudara, bahkan aksi tersebut sudah dilakukannya 2 kali. Ada-ada saja kelakuan Emon Pratama, warga Jalan Sentosa, Kelurahan Waterfang, Lubuk Linggau. Pria ini nekat melakukan begal payudara kepada seorang ibu muda di objek wisata Waterfang. Meski sempat kabur, Emon berhasil ditangkap warga dan polisi. Aksi Emon ini rupanya bukan pertama kali ini. Sebelumnya, Emon juga sudah melakukan pelecehan seksual kepada tetangganya, namun berujung pada perdamaian. Saat diinterogasi, Emon mengaku tidak punya modal untuk berpacaran, apalagi menyewa wanita kupu-kupu malam. Untuk itulah dia meminta maaf kepada para korbannya dan siap bertanggung jawab jika para korban meminta dia untuk menjadi suaminya. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi mengatakan, Emon memiliki nafsu yang tinggi namun tidak memiliki uang. Oleh sebab itulah pelaku mencari perempuan muda untuk dibegal dengan harapan perempuan tersebut meminta pertanggungjawaban dan menjadikan pelaku sebagai suaminya. Kapolres menjelaskan kejadian bermula saat korban sedang berjalan di Waterfang bersama temannya. Ketika hendak pulang dan melewati tangga kedua, pelaku mendekati korban dan membegal payudara sebanyak 1 kali. Bukan hanya itu, pelaku juga mencium pipi kanan korban sebanyak 1 kali. Setelah itu pelaku langsung kabur melarikan diri. Yang dilakukan oleh pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 15 TKP Jalan Waterfang, di mana modus ini ada perempuan lewat, langsung dipegang payudaranya. Ada ibu-ibu lewat, dia melintas, terus dia berhenti, terus dipegang payudaranya. Kita kenakan pasal 289 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Bahas yang Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.